For this opportunity, Group 9 will discuss about metacognitive system. Metacognitive systems are the mission control of the process for organizing and managing all other systems. Marzano proposed 8 main components of the thinking process, namely concept formation, principle formation, understanding, problem solving, decision making, preparation, compilation, and verbal discourse. Sistem metakognitif ini adalah pengendalian misi dari proses berpikir dan mengatur semua sistem lainnya. Marzano mengajukan 8 komponen utama dari proses berpikir, yaitu yang pertama pembentukan konsep, pembentukan prinsip, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian, penyusunan, dan berwacana secara oral. Jadi secara sederhana, metakognisi ini diartikan sebagai kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya pada saat melakukan tugas tertentu, dan kemudian menggunakan kesadarannya tersebut untuk mengontrol apa yang telah dilakukannya. The metacognitive system has been described by research and theorists as responsible for monitoring, evaluating, and regulating the functioning of all other types of thought. Taken together, these functions are sometimes referred to as responsible for executive control. Within the new taxonomy, the metacognitive system has 4 functions. The first is specifying goals, and then process monitoring clarity, and monitoring accuracy. Sistem metakognitif ini telah dijelaskan oleh para peneliti dan ahli teori sebagai yang bertanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi semua jenis pemikiran lainnya. Secara bersama-sama, fungsi ini kadang disebut sebagai bertanggung jawab atas kontrol eksekutif. Dalam taksonomi baru ini, sistem metakognitif memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu menentukan tujuan, menentukan pemantauan proses, kejelasan pemantauan, dan akurasi pemantauan. And we will discuss it one by one. The first is specifying goals atau menentukan tujuan. In terms of the new taxonomy, the goals of specifying function of the metacognitive system is responsible for establishing clear learning goals for specific types of knowledge. Dalam taksonomi baru ini, penentuan tujuan dari sistem metakognitif ini bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk jenis pengetahuan tertentu. For example, through the objective specification function of the metacognitive system, students will set certain goals or objectives in terms of increasing understanding or using specific information present about polynomial material in mathematics class. Sebagai contoh, itu tuh melalui fungsi spesifikasi tujuan ini dari sistem metakognitif, siswa tersebut akan menetapkan tujuan dan sasaran tertentu guna meningkatkan pemahaman dan penggunaan informasi spesifik yang disajikan dalam kelas matematika, contohnya ketika polinomial. As a part of the goal specification process, an individual will usually identify what highest refers to a clear and state what the goal will look like when complete. Last, it is the job of the goal specification function to develop a plan for accomplish a given learning goal. This might include the research that will be necessary and even timelines in which milestones and the end state will accomplish. Sebagai proses dari spesifikasi tujuan ini, seorang individu atau dalam hal ini yaitu siswa, biasanya akan mengidentifikasi keadaan akhir yang jelas, seperti apa tujuan itu ketika hal tersebut selesai. Lalu juga tugas fungsi spesifikasi tujuan ini untuk mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Ini mungkin termaksud sumber daya yang diperlukan dan bahkan timeline di mana tonggak dan keadaan akhir itu akan dicapai nantinya.
Okay, that's all for the first function is specifying goals. The next will present by Bifani Josania. To Bifani Josania, time is yours. Baik, terima kasih Mutiara. Selanjutnya adalah yang kedua, pemantauan proses atau monitoring proses. The process monitoring component of the metacognitive system typically monitors the effectiveness of a procedure being used in a task. Jadi, komponen pemantauan proses dari sistem metakognitif biasanya memantau efektivitas prosedur yang digunakan dalam tugas. Quite obviously, the execution of a procedure is most effectively monitored when a goal has been set. Jadi cukup jelas, pelaksanaan prosedur paling efektif dipantau ketika tujuan telah ditetapkan. Sebelumnya kan Mutiara telah menjelaskan untuk fungsi yang pertama itu adalah specifying goals atau menetapkan tujuan. Jadi setelah menetapkan tujuan itu, selanjutnya adalah memantau proses. Gitu. Jadi kan yang pertama itu kan menetapkan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, baru siswa itu memantau proses apakah prosedur yang digunakannya itu cukup baik atau efektif gitu. Next mode. Nah, proses monitoring also comes into play when a long-term or short-term goal has been established for information. Pemantauan proses juga berperan ketika tujuan jangka panjang atau jangka pendek telah ditetapkan untuk informasi. Proses monitoring commonly involves determining how effectively a procedure is being carried out in a real time, particularly when a goal has been established for the procedure. Sistem metakognitif itu akan memantau seberapa baik prosedur mental. Pemantauan proses juga berlaku untuk informasi. Namun, dengan jenis pengetahuan ini, fokusnya adalah seberapa baik tujuan pembelajaran dicapai relatif terhadap informasi. Next. Mode. Nah, untuk contohnya, when a student has established the goal of better understanding polynomials, in this case, process monitoring address the extent to which that goal is being accomplished over time. Jadi untuk contohnya ini, ketika seorang siswa telah menetapkan tujuan untuk memahami polinomial dengan baik, dalam hal ini, pemantauan proses membahas sejauh mana tujuan itu dicapai dari waktu ke waktu. Seperti yang telah Fanny jelasin sebelumnya, yang pertama itu kita menetapkan tujuan dan selanjutnya adalah memantau proses bagaimana pembelajaran itu tuh udah berjalan baik atau enggak. Contohnya dalam materi polinomial ini. Jadi siswa itu memantau apakah proses yang dijalannya itu cukup efektif atau tidak. Oke, next. Yang ketiga adalah memantau kejelasan dan akurasi. Monitoring clarity and monitoring accuracy belong to a set of functions that some researchers refer to as dispositional. The term disposition is used to indicate that monitoring clarity and monitoring accuracy are ways in which an individual is or is not disposed to approach knowledge. Jadi yang ketiga itu adalah memantau kejelasan dan akurasi. Kejelasan pemantauan dan akurasi pemantauan termasuk dalam serangkaian fungsi yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai disposisional. Istilah disposisi digunakan untuk menunjukkan bahwa pemantauan kejelasan dan akurasi pemantauan adalah cara di mana seorang individu cenderung atau tidak untuk mendekati pengetahuan. In summary, the metacognitive system is in charge of conscious operations relative to knowledge that include goal setting, process monitoring, monitoring for clarity, and monitoring for accuracy. Jadi singkatnya, sistem metakognitif bertanggung jawab atas operasi sadar relatif terhadap pengetahuan yang mencakup penetapan tujuan, pemantauan proses, pemantauan untuk kejelasan, dan pemantauan untuk akurasi. Next mode. Nah, untuk contoh dari memantau kejelasan dan akurasi ini, students may or may not have a tendency to monitor whether they are clear or accurate about the information they have learned about polynomial material in learning mathematics.
Jadi contohnya itu, siswa mungkin atau tidak mungkin memiliki kecenderungan untuk memantau apakah mereka jelas atau akurat tentang informasi yang telah mereka pelajari tentang materi polinomial dalam pembelajaran matematika. Jadi untuk yang memantau kejelasan ini, misalnya dalam pembelajaran matematika polinomial itu, siswa itu memiliki kecenderungan apakah mereka jelas nggak atau akurat tentang materi yang telah dipelajari oleh yang dijelaskan oleh gurunya. Dan mungkin itu dari saya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Mutiara. Thank you. Okay, thanks to Bifani. That's all from Group 9 presentation. For the next session, there are suggestion and questions. For the first, is there any suggestion for our group presentation? Okay, to Agil, dipersilahkan. Okay, thank you. Maybe think you can present it more slowly. Thank you. Kan bisa Fani. Okay, Agil, thanks for your suggestion. Is there any suggestion for our group presentation? Jika tidak, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi Marzano Taxonomy and Cognitive System? Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, silakan raise hand. Oke, kepada Nanda dipersilakan. Thank you, Tia. I will ask to the group question. Tadi kan kalau Marzano itu membagi setiap sistemnya itu menjadi 3 domain, yaitu pengetahuan, informasi, prosedur mental, dan psikomotor prosedur. Nah, bisa kelompok ini lebih menjelaskannya di pembagian metakognitif ini, di scope levelnya itu ke 3 domain itu. Oke, dan dalam pembelajaran matematika. Oke, thank you. Oke, terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Sekali lagi, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya kepada Agil, dipersilakan. Okay, thank you. But my question is, according to you and Maaf Agil, itu jaringannya putus-putus. Bisa diulangi Agil? apakah suara saya sudah terdengar? Masih belum jelas
belum terlalu jelas aja. Nah, kalau sekarang sudah Sudah. terdengar? Oke. Tadi kan kelompok memberikan contoh-contoh soal kognitif itu, tapi apakah untuk melakukannya atau ada tahap aspek-aspek lain yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Agil atas pertanyaannya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akan menjawab pertanyaan dari Nanda dan Agil. Ya, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan Nanda dan Agil. Terima kasih. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertama, untuk pertanyaan Agil akan dicoba jawab oleh Bifani. Kepada Bifani, dipersilakan. Baik, Mutiara. Maaf, Gil, sebelumnya tadi pertanyaan Agil itu dari yang keempat fungsi dari metakognitif itu aspek lain apa yang harus dilakukan. Gitu ya, Gil? Lebih kurang seperti itu. Syarat-syarat yang lain selain contoh soal itu, apakah ada syarat-syarat lainnya? Oke, Gil. Jadi kan dari fungsi itu kan yang pertama adalah specifying goals. Jadi aspek yang harus dilakukan oleh
siswa itu yang pertama tuh emang menetapkan tujuan gitu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu siswa itu harus tahu tujuan apa yang akan dicapainya gitu. Jadi nggak hanya dari materi gitu. Misalnya secara keseluruhan siswa itu harus tahu tujuan apa sebelum dia mulai pembelajaran. Nah, yang kedua itu kan monitoring proses. Jadi pas dia udah netapin tujuan, dia juga harus tahu, dia harus memantau apakah proses yang udah dilakukannya ini, dia kan kayak memahami suatu materi gitu. Apakah proses yang mau dipahami ini tuh udah efektif atau belum gitu. Nah, itu yang kedua. Aspek yang harus diperhatiin ya. Yang pertama tuh memantau lah proses yang dilakukan itu udah baik atau belum. Terus yang ketiga, itu kan tadi kan ada memantau kejelasan dan akurasi gitu. Jadi yang ketiga itu dia itu harus tahu apakah yang dipelajarinya itu udah benar atau belum. Maksudnya di sini tuh kayak udah tepat atau belum. Dia memantau yang dia pahamin itu udah sesuai sama pembelajaran yang dijelasin gurunya atau belum gitu. Jadi menurut Fani yang harus diperhatiin itu ya itu Gil. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya itu yang aspek yang harus diperhatiinnya. Terus memantau apakah dia tuh apa prosedur yang digunain itu udah bagus atau belum. Terus yang ketiga juga udah akurat atau belum yang dijelasin itu. Terus yang ketiga ini kan katanya tadi kan monitoring akurasi gitu kan. Jadi maksudnya di sini tuh dia itu eh, mau nggak ngedeketin diri tuh untuk mau nggak untuk mencari lebih jelas gitu untuk materinya itu. Itu tengah sama-sama gitu Jill menurut Fanya. Jadi emang dari masing-masing tuh udah ada gitu aspek-aspek yang harus kita lakukan gitu dia. Gimana Gil? Ini Oke, terima kasih ya Gil. Udah muat. Baik, terima kasih kepada Bivani. Mutiara juga, saya juga ingin menambahkan sedikit jawaban dari Bivani. Ya, berdasarkan yang Bivani sampaikan tadi, itu ada empat yang akan dicapai gitu kan, yang syarat-syarat untuk metacognitive system ini. Nah, dalam keempat syarat itu, dalam menjalankannya itu ada faktor yang harus juga dilakukan dalam empat syarat itu tuh, yaitu ada komitmen, sikap, sama perhatian. Yang pertama itu kan komitmen. Jadi dalam menjalankan untuk menjalankan dan mencapai tujuan-tujuan keempat tadi itu harus ada komitmen dalam diri sendiri dalam menjalankannya, sehingga dengan komitmen itu nanti akan terlaksana dan akan ada kepercayaan diri dalam melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu ada sikap. Sikap itu tuh bagaimana kita dalam bersikap untuk memikirkan apa yang akan dicapai sehingga keempat hal tersebut itu tuh nanti di akhir akan tercapai dan terlaksana. Yang terakhir yaitu ada perhatian. Pada perhatian ini kan kita harus memiliki. Yang ketiga yaitu perhatian dalam menjalankan dan dalam hal menjalankan keempat fungsi tadi itu tuh kita harus perhatian seperti dalam mendengarkan materi, dalam memantau proses yang kita lakukan itu tuh kita harus perhatian. Jadi itu tuh juga ketiga itu tuh yang harus ada dalam keempat aspek yang akan dicapai tadi itu. Sekian tambahan dari saya. Sebelum dikembalikan kepada Agil, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Fani dan saya? Dipersilahkan. Jika jika tidak ada, dikembalikan kepada Agil. Bagaimana Agil? baik, terima kasih Notar, saya cukup paham dengan jawaban. Baik, terima kasih Agil. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Nanda.
Baik, maaf menunggu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nanda itu pertama akan dijawab oleh Bifani. Kepada Bifani dipersilakan. Baik, terima kasih Mutiara. Sebelumnya yang dari Nanda pertanyaannya itu sebutin itu ya. Contoh pembelajaran matematika terkait yang informasi, prosedur mental, sama prosedur fisik. Apakah begitu, Nanda? Ya, Fani, di metacognitive system. Ya seperti itu. Tapi spesifik di metacognitive system maksudnya. Oh ya, baik. Yang pertama itu kan informasi. Kalau di metacognitive system, yang pertama tadi kan udah dijelasin kalau yang dari metacognitive itu kita tuh menetapkan tujuan gitu kan. Jadi sebelum menetapkan tujuan itu nanti kan guru tuh ngejelasin. Jadi dalam proses informasi ini, dalam pembelajaran matematika, siswa itu kan sebelumnya belum tahu tentang materi polinomial gitu. Jadi setelah guru itu memberitahu informasi tersebut, siswa tahu dan selanjutnya akan menetapkan tujuannya. Itu dalam proses metakognitif. Itu yang untuk informasi. Dan untuk yang kedua, prosedur mental. Dalam proses pembelajaran matematika, contohnya itu adalah siswa itu melakukan taktik bagaimana membaca grafik persamaan kuadrat. Itu juga sesuai sama yang metacognitive system. Jadi dia harus menetapkan tujuan. Jadi maksudnya itu gini Nanda, Fani ngasih contoh itu yang secara umum aja, tapi dilakuin nanti sesuai dengan metacognitive system gitu. Nah, jadi yang tadi yang informasi itu kan sebelum dalam pembelajaran matematika, siswa sebelumnya belum tahu tentang materi polinomial, tapi pas sudah dikasih tahu guru, siswa sudah tahu informasi tersebut. Dalam prosedur mental, taktik bagaimana membaca grafik persamaan kuadrat. Dan dalam prosedur fisik, itu contohnya adalah menghitung luas meja. Jadi dalam pembelajaran matematika tuh kan ada tuh misalnya kayak meteran gitu. Jadi siswa tuh sama-sama nanti ngehitung luas dari meja gitu kan, dia berbentuk persegi panjang. Jadi maksudnya prosedur fisik ini kan dia dapat secara langsung gitu menggunakan misalnya menggunakan tangannya atau penglihatannya dalam menghitung luas meja. Itu Nanda. Gimana Nanda? Oke, Fani, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah. Sekian jawaban atas pertanyaan Nanda dan Agil. Untuk selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Pada Nadia dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 9. Pertanyaan saya adalah dalam proses dari ini apakah pemeriksaan taksonomi pada aspek metakognitif ini dapat berjalan secara efektif karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 9 tadi bahwa di sini peserta didik itu untuk mengukur proses bagaimana apakah mereka sudah paham atau belum. Dan sebagaimana yang kita tahu pada daring ini kan kendalanya kebanyakan peserta didik itu kurang memahami atas materi itu gitu kan. Terus bagaimana solusinya menurut kelompok 9 agar apa tuh pembahasan taksonomi ini dapat berjalan efektif pada dari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Nur Aini dipersilakan. Terima kasih Mutiara. Pertanyaan Aini, pada Martano taksonomi ini kan tadi disebutkan di awal terdapat 8 komponen. Dapatkah dari kelompok 9 menjelaskan ke-8 komponen tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Aini atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, izin berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Nur Aini dan Nadia.
Okay, maybe we postpone to answer this question. Yeah, I wanna answer to you about. Have you read the books? Ya, kelompok. Terima kasih kepada kelompok 9 dulu ya. Thank you for your presentations to explain about metacognitive system ya. Kalau dari secara harfiah tuh metacognitive system tuh artinya tuh memikirkan kembali apa yang sudah dipikirkan. Ya. Orang kan udah mikir ya, udah menjalankan, kemudian berpikir kembali apa yang sudah dipikirkan. Itu yang metacognitive systems. Nah, I wanna share to you. Oh, stop dulu deh. Nggak bisa ternyata. Stop share dulu for the repetitive for the group 9. After I wanna share to you about the. Have you read the books that I have searched to your learning about Marzano taxonomy? That's book, all of that book explanations about the Marzano taxonomy, and we will. I wanna you to read one by one for the who names that I call to read and give interpretation or translate to Indonesian gitu ya. Jadi kita baca satu persatu tentang taksonomi Marzano ini, walaupun mahasiswa mungkin sudah membacanya, but I wanna you memahami secara integral ya. In Marzano taxonomy, we had discussed last day. They have three systems ya, three system that is cognitive system, metacognitive system, and self system ya. Nah ini seperti ini kan bentuknya kemarin. Jadi sebenarnya ada 6 juga tuh ke atas kalau di summarize gitu ya. 6 level juga untuk taksonomi Marzano ini. Di cognitive system sendiri, have you can look the share, the book share, bisa dilihat ya. Bisa, Miss. Kan di cognitive system, the 8 group had presented last week ya. There are 3 level in cognitive system gitu ya. This is retrieval, comprehensions, analysis, knowledge utilizations ya. And for metacognitive system for level 5. Nah, kalau metacognitive itu bukan level di dalamnya itu, tapi ada proses menentukan tujuan gitu ya, main goals, kemudian organization, ada 4 pula yang dilakukan di metacognitive system itu ya. Itu ya Ibu bilang tadi, memikirkan cara berpikir setelah dilakukan oleh siswa, dijawab pertanyaannya oleh siswa, kemudian guru memancing lagi ke studentnya, udah benar nggak yang kamu lakukan tadi? Jadi siswa kembali memproses apa yang sudah ditulisnya, apa yang sudah dipikirkannya, itu metacognitive thinking. Berpikir kembali apa yang sudah dikerjakan gitu. Apa tadi tujuannya gitu. Nanti akan ada kata-kata kalimat-kalimat untuk memancing how to student make the metacognitive thinking gitu. Ya. Nah, di situ lebih banyaknya di situ adalah prosedur mental dan psikomotor skill gitu. Lebih banyak di situ yang berproses dibandingkan dengan informasi gitu. Ya, nanti akan dibahas, akan dibaca one by one. Nah, yang jelas mahasiswa sudah paham ini ya. Untuk Marzano taxonomy, cognitive system itu ada 4 kemarin kan, retrieval, comprehension, analysis, knowledge utilizations. Kemudian ada level 5 yang sedang dibahas oleh kelompok 9 itu tentang metacognitive system. Dan after this discussion, the 10th group will discuss about the self system gitu ya. Nah, coba kita lihat penjelasan tentang
Kalau yang kemarin itu nggak usah kita baca lagi ya. Itu dia di bagian ini tuh bukunya menjelaskan tentang cognitive system itu retrieval gitu kan. Retrieval itu apa saja gitu. Bagaimana penjelasannya? Ibu harap mahasiswa mau membaca buku ini tentang penjelasan dari Marzano taxonomy. Kemudian dia juga membahas tentang relationships sebelum taksonomi. Nanti kan ada tugasnya menganalisa hubungan antara Marzano. Kemudian comprehensions ya, itu level kedua dari cognitive systems gitu kan. Itu ada penjelasannya, bisa symbolizing, ada proses di situ kan, proses symbolizing. Kemudian ada ini ada relationship. Nah, ini analisis dari cognitive system. Ada matching kemarin ya, ada classifying, ada analysis error, ini udah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya dan kalian bisa membaca dengan jelas di sini. Ada generalizing gitu ya. Ibu mau ke kognitif. Nah, ini ada dihubungkan juga dengan belum taksonomi. Kemudian level 4 knowledge utilizations masih di cognitive system. Itu ada prosesnya decision making, ada problem solving, ada experimenting, ada investigating. Nah, ini ada juga hubungannya. Nah, ini yang maunya. Silahkan, Aiwana berapa paragraf? Berapa? Ini pengantar aja ya. Pengantar juga boleh dibacakan. Aiwana Nanda, read the first paragraph and translate to Indonesia. Please, Nanda. Silakan. Okay. Level 5, metacognition. The metacognitive system has been described by researchers and theorists as responsible for monitoring, evaluating, and regulating the functioning of all other types of thought. Metacognitive system telah dideskripsikan oleh para peneliti dan teoritis sebagai kemampuan merespon untuk dalam pengawasan, evaluasi, dan pengaturan dalam fungsi dari semua tipe yang telah dilalui. Taken together, these functions are sometimes referred to as responsible for executive control. Bersama dengan itu, fungsi ini terkadang sebagai referensi atau berlandaskan kepada kemampuan untuk merespon dalam kontrol eksekutif. Within the new taxonomy, the metacognitive system has 4 functions. First, specifying goals. Second, process monitoring. Third, monitoring clarity. And the last, monitoring accuracy. Di dalam taksonomi yang baru ini, metacognitive system dibagi ke dalam 4 fungsi. Pertama, menetapkan tujuan yang spesifik. Kedua, proses monitor. Yang ketiga, kejelasan dalam mengawasinya. Dan yang keempat, akurasi atau ketepatan dalam pengawasannya. Oke. Berarti kan mengontrol ya, mengontrol responsible, kemudian bagaimana goals-nya. Kira-kira kalau Ibu narasikan begini, misalnya Bifani ya, Bifani sudah membuat kue untuk Lebaran gitu ya, udah macam-macam nih kue yang dibuat. Ini nanti dianalogikan ke dalam mathematics ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari dulu membuat kue udah macam-macam nih, ada kue semprit, ada kue apa gitu ya, ada macam-macam gitu. Kemudian Ibu ingin menanyakan proses berpikirnya, kan udah dilakukan itu, prosedur udah dilakukan, semuanya udah jadi, kuenya udah jadi. Kalau di matematika berarti semuanya sudah dilaksanakan. Sekarang Ibu ingin melihat how the metacognitive thinking of the student. Jadi Ibu ingin melihat bagaimana Bifani melakukan proses metakognitifnya atau memikirkan kembali apa yang sudah dibuatnya. Tentu Ibu tanyakan, nanti ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang memancing, kan ada di goal specifying gitu ya di tujuannya. Ini tujuan Bifani bikin kue itu untuk apa gitu. Ya, untuk apa ini dibuat kuenya?
Tadi bagaimana prosesnya tadi, cara membuat kue itu? Ada yang salah nggak di membuat kue tadi? Atau ada yang kurang nggak menteganya? Atau kejunya? Keju teh mentega sama ya? Atau tepungnya gitu ya? Atau apa namanya? Dan sebagainya gitu. Tadi kecepatannya gimana? Akurat nggak tadi takarannya? Takaran dari ini berapa kilo, itu berapa kilo. Nah, kalau student ya, nah Ibu kembali lagi ketika ada pengalaman tentang Ibu, itu Ibu bisa menceritakan how to the metacognitive student. Jadi Ibu juga di perilaku kemarin itu melihat atau meninjau how the student do the metacognitive thinking gitu ya, metacognitive process. Jadi ada siswa itu yang sadar relates dengan cara berpikirnya itu, iya Bu, ini bukannya tadi seharusnya volume ya yang dicari gitu misalnya. Bukan gini ini tadi tuh. Saya salah atau seharusnya panjang kali lebar kok lebarnya saya masukkan 30 kan ada proses metakognitif ya dalam proses berpikir dari studentnya itu. Kayaknya ini tadi bukan begini caranya gitu. Jadi ada sesuatu dievaluasi kembali bagaimana cara mereka sudah melakukan itu. Nah, itu kalau dari segi, tapi kita coba lebih mendalam, lanjut. Ini kan ada, tapi walaupun udah dijelaskan tadi ya, kita coba pertajam lagi dengan membaca. Nanti kita coba membaca bagaimana guru membangkitkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi proses dari keempat ini. Itu ada di bagian bawah buku ini lengkap. Kalau dibaca secara detail itu sediakan waktu 3 hari, itu sangat seru membaca buku yang Ibu share di, mungkin mahasiswa belum membaca kali ya atau apa, silahkan dibaca di Marzano Taksonomi, itu seru dan akan memberikan banyak inspirasi gitu ya. Lanjut, siapa yang coba? Bivani coba yang specific goals, silahkan. Specifying goals. One of the primary tasks of the metacognitive system is to establish clear goals. As we see in the next section, it is the self-system that determines an individual's decision whether or not to engage in an activity. Jadi yang menetapkan tujuan ini dalam metacognitive system ini untuk menetapkan tujuan yang jelas gitu, Miss. Seperti yang seksi sebelumnya. Selanjutnya di self-system itu dia menentukan tujuan dari individu, Miss, dalam aktivitasnya gitu, Miss. Apa nih? One of primary tasks of the metacognitive system is to establish clear goals gitu ya. Tugas utama dari sistem metakognitif ini adalah menetapkan benar-benar tujuannya gitu. Ya. Di mana sistem dirinya itu ditentukan individu, keputusan individu itu apakah aktivitas itu benar-benar berjalan atau tidak gitu. Jadi tujuannya itu benar-benar tercapai atau tidak gitu. Establish itu kan benar-benar gitu, menetapkan benar-benar gitu. Nah, lanjut ke paragraf berikutnya. Diartikan ini aja, Bivani, diartikan letter-let aja. Maksudnya itu jangan dikasih pemahaman. Silakan, lanjutkan. Yang dari in terms of the new taxonomy. Jadi dalam ranah taksonomi baru, tujuan menetapkan tujuan fungsi dari sistem metakognitif itu adalah tanggung jawab untuk menetapkan tujuan pembelajaran jelas secara spesifik dari tipe pengetahuan, Miss. Sebagai contoh, itu akan melalui menetapkan tujuan sistem metakognitif, siswa itu meningkatkan pemahamannya dalam menggunakan informasi yang dijelaskan dalam kelas matematika. Oke, berarti ada sebuah informasi di situ ya. Kalau kita tahu dengan tujuan kita, berarti kita mesti tahu dulu informasi-informasi apa yang ada di
soal itu dan mau kemana gitu. Kayak soal cerita kan, ini mau cari apa sih gitu. Dia tahu siswa itu tentang yang mau dicarinya apa gitu. Misalnya Ibu kasih soal misalnya ya. Harga 2 buku, mungkin Ani mau membeli buku tulis dan pensil gitu ya. Harga 1 pensil 5.000. Harga, ini untuk elementary school ya. Harga 1 buku 2.000 gitu ya. Nah, jika Ani ingin membeli 2 buku dan 3 pensil, gitu ya, atau agak rumit lah sedikit, Ani sama Budi. Jika Ani membeli 2 buku dan 3 pensil, dan Budi ingin membeli 5 buku dan 8 pensil, gitu ya, berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh Ani dan Budi? Misalnya, this case is like that, gitu ya, kasusnya seperti itu. Nah, ditanya ke siswa, siswa udah ngerjain nih, boleh udah dikerjain, tapi seharusnya sudah dikerjain, karena itu memikirkan kembali apa yang sudah dibuat atau apa yang sudah diproses gitu ya, itu kan metacognitive thinking itu. Berpikir kembali tentang apa yang sudah dipikirkan, tapi guru membangkitkan, mencoba menanyakan kembali, misalnya Ibu ke Nanda nih, you ask the student, suppose you ask the student in elementary school, based on my cases that I told before previously, when I told to you, what is the goal from this exercise? Kira-kira Nanda akan jawab apa? Kalau udah dikerjain pun, walaupun sudah dikerjakan dan belum dikerjakan pun, Ibu pengen tahu apa yang you think about this the cases or that's problems. Coba dijawab. Okay, Miss. From this problem, I think this will increase the ability of mathematical modeling. Bukan itu maksud Ibu. Okay. Nanda anak siswa SD nih. Nanda siswa, anggap Nanda itu seorang siswa SD. Ibu tanya, Nanda apa itu tujuan dari soal itu, atau kira-kira Nanda akan ngapain dengan soal itu? Nah, Ibu posisinya guru nih, mau nanya, kira-kira apa sih tujuannya, kemana mau soal itu dikerjakan, atau bagaimana cara mengerjakan soal itu? Akan jawab gimana? Misalkan aja misalnya yang buku tadi misalnya dengan X, pensil dengan Y, nanti dibuat modelnya. Mis. Berarti kan udah terbayang tujuan akhirnya apa ya? Mendapatkan harga total. Misalkan buku itu X, misalkan buku itu Y, berarti ke junior high school, bukan ke elementary school ya. Udah kebayang. Nah, kalau misalnya Adek, Ibu tanya apa Adek tujuannya atau mau kemana nih di prosesnya gitu. Apa jawabnya? There is Adek in here. Metamia, Ibu baru hafal beberapa ya. Metamia, silakan. Apa yang terbayang dengan soal itu? Sepertinya yang kalau dari Nia, Miss, untuk menghitung harga totalnya, Miss. Jadi kita mau menghitung harga total setelah Ibu beri soal tadi. Tuh kan berarti kan punya tujuan tuh Metamia tuh. Menghitung harga total dari buku dan pensil, that's right. Berarti udah ngerti. Kalau sudah dikerjakan ya, soalnya sudah diproses ketika apa sih goals dari what is the specifying goals, establish goals from this task gitu ya. Nah, itu udah dijelaskan gitu. Nah, bahwa dia ingin mencari harga total, berarti ngerti. Nah, kadang ada proses metakognitif from student itu yang apa namanya itu asal cepat gitu, nggak berpikir, nggak ragu, ada yang ragu-ragu, ada yang cepat gitu ya, this is the sophisticated student, cepat dan benar tujuannya, ada yang ragu, banyak filler tuh, apa ya Bu, mungkin ini kali ya, mungkin kita cari dulu harga kan
macam-macam tuh kan, from the student how to the metacognitive thinking-nya gitu. Ada yang ragu-ragu, ada yang cepat, ini dijumlahkan Bu, ini dijumlahkan, padahal mah enggak, misalnya. Dia hanya berpatokan kepada angka-angka pada soal. Nah, itu contohnya. Ini mau dilanjutkan nih, paragraf 2, silahkan. Siapa yang mau coba? Agil lah. Dibaca aja, terus diartikan, gitu aja. Okay. As a part of the goal specification process, an individual will usually identify what has 191 refers to as a clear end state what the goal will look like when complete. This might also include the identification of milestone to be accomplished along the way. Last, it is the job of the goal specification function to develop a plan for accomplish the given learning goals. This might include the resource that will be necessary and event timelines in which milestone and the end state will be accomplished. It is this type of thinking what has been described as strategic nature, Paris Lipson and Wickson. Jadi sebagai bagian dari spesifikasi tujuan proses, seorang individu biasanya akan mengidentifikasi highest level Highest itu orang. identifikasi. Referensinya pada clear end state. Tujuan akan terlihat jelas ketika itu sudah diselesaikan. Jadi ini akan include atau masuk ke dalam identifikasi dari Ya, dilanjutkan ke berikutnya. This mic. Ya, betul itu. Akan terlihat jelas gitu kan. Ketika tujuannya itu sepertinya telah berjalan dengan komplit. Telah selesai. Lanjut. Sampai. This may also include the identification of milestone to be applied. Milestone ini milestone itu kayak bukan. Milestone itu kalian pernah membuat milestone suatu kegiatan? Misalnya penelitian pengembangan atau Ibu lah mencontohkan dalam kegiatan yang sudah pernah Ibu lakukan, Ibu ingin mengembangkan sebuah bahan ajar gitu ya. Mengembangkan sebuah bahan ajar. Nah, Ibu bikin milestone-nya tuh. Apa pertama yang Ibu lakukan? Itu adalah membuat produknya, kemudian memvalidasinya, kemudian setelah memvalidasi, menguji cobakan ke siswa. Terus milestone jangka panjangnya ke depan berarti setelah diuji cobakan produk ini dipakai oleh siswa. Setelah dipakai oleh siswa, kemudian bisa dipasarkan. Setelah dipasarkan bisa jadi direvisi dan bisa lagi disebarkan ke tempat yang lebih luas gitu kan. Nah, jadi langkah-langkah itu, langkah-langkah pekerjaan itu sampai rencana ke depannya, sampai sejauh-jauhnya. Itu milestone itu, capaian kan goals kan ya? Kalau kalian punya goals, pasti ada goals jangka panjang, ada goals jangka pendek, dan langkah-langkah yang ingin dikerjakan. Nah, itu milestone-nya itu, milestone namanya. Itu untuk pengetahuan bagi mahasiswa. Langkah-langkah yang dibuat dalam bentuk roadmap, ya, dalam bentuk roadmap pekerjaan itu namanya milestone. Kalau dalam mengerjakan soal, tentu kan ada juga milestone-nya ya. Ini dulu dikerjakan, terus ini dulu, terus ini dulu, terus ini dulu. Itu kan berkaitan dengan goals tuh. Apa-apa saja yang dicapai untuk setiap step-nya. Itu disebut dengan milestone. Oke, lanjutkan. This may also include, ini mungkin juga mencangkup identifikasi dari tonggak pencapaian yang harus dicapai. Itu yang milestone tadi artinya kenyataan. Last, it is the job of goal specification. Yang terakhir yaitu kerjaan dari spesifikasi tujuan. Fungsi spesifikasi tujuan adalah untuk manajemen atau develop rencana untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang diberikan. Ini juga mungkin juga mencangkup include sumber yang mungkin dibutuhkan dan juga event timeline dan juga tonggak pencapaian dan
milestone aja disebut ya. Dan Will tahap be. akhir yang akan Ya. milestone. Dan juga tahap akhir yang mungkin akan diselesaikan. Jadi in this step of thinking, pada tahap pemikiran ini yang telah dideskripsikan sebagai suatu hal yang strategis, Paris, Lipson, dan Wilson. Strategic in nature gitu ya. Ada timeline, ada milestone, step-stepnya, ada strategi gitu kan. Nah, kan untuk mencapai tujuan dari sebuah permasalahan atau satu kasus, kita perlu langkah-langkah apa yang ingin dituju gitu kan, step-step apa. Kalau siswa yang brilliant student, ketika dikasih soal gitu ya, dikasih soal, yaudah kebayang tuh langkah apa setelah ini ngapain, setelah itu ngapain, setelah itu yang disebut dengan milestone. Nah kemudian timelines-nya, nah ini apa nih, bagaimana nih cara mengerjakan, berapa lama saya harus mengerjakannya, nah itu ya. Kemudian ada strategi untuk memecahkan, kan kalau goals tuh macam-macam yang terpikir. Ketika soal tadi Ibu berikan ke Nanda berpikirnya oh itu dibuat dulu apa tadi model ya, model matematiknya yang terpikir. Ketika Ibu tanya ke Metamia, itu yang dicari adalah harga total. Boleh macam-macam goals atau tujuan dari. Nah, itu seberapa jauh metakognitif siswa itu dalam mengerjakan suatu permasalahan yang pada proses specifying goals gitu ya. Nah, untuk yang tujuan gitu ya. Nah, itu bisa diukur itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan. Di buku ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan atau ke situ lah ya. Ibu rasa Ibu udah baca nih bukunya, seru 225 kalau nggak salah. Ini bagi mahasiswa yang pengen baca silakan. Nah ini bentuk ininya ya, bentuk dari taksonomi Marzano. Ini ada level 1 retrieval comprehension, analyze, knowledge utilizations, metacognitive system, dan self system. Itu diisi oleh yang domain pengetahuannya, ada information, mental procedure, psychomotor procedure. Nah, ini secara apa namanya? Secara gambar itu kan bisa dimaknai ya. Ini bisa nggak dimaknai gambar ini? Jadi ini level dari taksonomi Marzano. Ini level kognitif sistemnya ada 4 kan. Itu disebut dengan level. Diisi oleh yang 3 ini kan Ibu itu jelaskan kemarin tuh. Nah, Ibu karena udah membaca buku ini mahasiswa harus baca. Karena ini disajikan dengan menarik kalau menurut Ibu. 126 kalau nggak salah apa 125 ya. No. Pertanyaan tuh. Kalau Ibu kan masih sederhana tuh menanyakannya. Kalau di buku ini udah terstruktur pertanyaan yang diajukan untuk menggali metakognitif. Nah ini level 6 nih kita mau ke di atasnya lagi ya. Nah nih coba dibaca. Apa yang mau baca? Tapi ini juga sih ya. Sama aja sih dengan Ibu bertanya tadi. What is your goals in terms of learning this information, mental procedure, and psychomotor procedure? What is your plan for accomplishing this goal? Gitu ya.
apa tujuan kamu ya dari ini secara informasi, apa sih tujuannya dari informasi yang diperoleh, dari mental procedure-nya, dari psikomotor procedure-nya, kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan tujuan ini. Kamu bisa sebenarnya bisa seperti itu aja sih, bertanya ke siswa untuk mengetahui apa specifying goals-nya dari sebuah soal gitu. Nah, kalau ingin melihat bagaimana cara siswa berpikir tentang tujuannya gitu. Dari kasus ini apa sih yang ingin kamu lakukan gitu ya? Kalau Ibu caranya Ibu masukkan ke soal. Ini kan ada buku nih, kemudian ini ada pensil ya. Harga buku, harga pensil, apa sih yang ditanya? Nah, untuk memperoleh apa namanya tuh tujuan dari siswa itu tentang informasi atau informasi apa sih yang ada di soal. Nah, kan macam-macam ya. Menurut kamu informasi apa tuh yang ada di soal? Misalnya harga pensil, Bu, kemudian harga buku, Bu, yang diketahui di soal. Apakah informasinya cukup jelas gitu? It's clearly to you to find the solution from this task. Kan bisa gitu ya? Apakah untuk memancing mereka tahu tujuan mereka atau enggak? Apakah informasi yang disajikan itu di soal cukup atau clearly atau ngerti supaya kamu bisa mendapatkan solusi dari masalah ini? Gitu kan? Cukup misalnya. Atau tidak cukup, Bu. Bu, kok ininya enggak tadi saya nyari ya, saya sudah nyari ya, Bu, gitu. Tapi saya rasa ini kurang ini. Kok harga pensilnya cuma 2.000. Terus misalnya kalian membuat soal yang hilang informasinya gitu ya. Misalnya hilang informasi harga buku misalnya. Harga pensilnya 2.000. Yang ditanya teh harga pensil dengan harga buku. Ani dan Budi membeli harga pensil dan harga buku. Harga buku kok nggak diketahui ya, Bu? Misalnya ini pengen seperti itu memvariasikan soalnya. Apakah siswa itu apa namanya punya goals atau space atau punya tujuan yang jelas dulu untuk mengerjakan soal itu, kalian menghilangkan harga bukunya misalnya. Harga buku nggak ada di sini, Bu. Nah, berarti itu proses metakognitifnya jalan untuk student itu gitu. Ya. Kemudian apa tadi lagi proses monitoring, kemudian monitoring clarify, kemudian monitoring accuracy gitu ya. Nah, kalian baca silahkan di seperti tadi cara menerjemahkannya. Nah, kalau di goals kan Ibu udah bantu itu, Ibu cuma ingin memperjelas gitu ya. Memperjelas ke mahasiswa apa-apa saja proses yang dilakukan pada metakognitif. Kalau di clarifying, verification, ini kok susah banget ya, specifying goals. Nah, itu udah jelas ketujuannya. Ya, ketujuannya, milestone-nya. Nah, milestone nambah lagi tuh pengetahuan mahasiswa apa yang disebut dengan milestone. Itu artinya program jangka pendek sampai jangka panjang untuk mendapatkan solusi atau apa-apa saja. Ingin mengembangkan bahan ajar, milestone-nya mulai dari mengembangkan produk, setelah kedepannya mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, mau gimana, mau ISBN-nya terbit, mau dijual di toko buku, mau dijual di shop online misalnya, dijelas milestone-nya, dan berapa lama itu akan dikerjakan. Nah, dalam soal matematik kan juga seperti itu. Itu udah ada fase-fasenya. Oh, buat modelnya dulu, habis buat model ada proses mencari X dan Y-nya, eliminasi, substitusi, atau apa gitu. Nah, kan ada langkah-langkah setelah itu, masukkan harganya setelah itu, ini. Apakah langkah-langkah itu terbayang bagi siswa atau establish in that goals, gitu ya. Nah, begitu cara memahaminya. Dan Ibu rasa kelompok penyaji tadi juga sudah membantu dengan baik untuk memahami what is the running out from the metacognitive system in Marzano taxonomy. Ibu harap mahasiswa membaca buku itu. Ibu udah selesai membaca buku Marzano taxonomy itu sampai akhir. Dan this is so interesting thing to do. Ya,
sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Jadi jangan sehari terus dibaca semua, enggak, berhari-hari tuh Ibu membaca buku Marzano, mulai dari, udah lama kan Ibu ngajar evaluasi pembelajaran matematika juga. I said to you, but I think there is no students who have read this book. Sudah ada yang membaca. Penyaji mungkin yang lebih membaca ya. Udah baca penyaji, Bifani sama Mutiara. Bukunya Ibu kasih. Sudah, Bu. Iya, Bu. Dari sana ya. Dari sana kan kemarin curhatnya Bu udah cari di ini di Ya kan di situ ambilnya. udah cari di internet nggak nemu, ya udah I start that book. Padahal Ibu udah ngasih itu cara mendownload buku gratis, kayaknya mahasiswa kayak gitu ya. Udah dikasih apa? Dikasih tahu how to download that book. You can put the title of this book in this link, and you can store any book that have praise, kata Ibu. Tapi nggak ada nggak ada keinginan untuk mencari buku apa saja di itu. Dan I did that by myself. I write types the Marzano taxonomy is about muncul atau banyak bukunya. Ibu pilihkan beberapa dan dapat yang itu yang lumayan bagus tuh 2. Udah Ibu share di e-learningnya. Silahkan dibaca. Kalau mau dapat lebih banyak lagi tuh biasa didapatkan di link itu. Udah ada videonya juga tuh how to get that book, ya kan? Di pertemuan 2 kalau nggak salah. Nah, sekarang ini metacognitive is that give you inspiration to do the research. Nah, Ibu selalu gitu tuh, goals-nya itu pasti riset ya. Karena nggak, ya apalagi tujuan dari mata kuliah ini kalau nggak riset goals-nya. Have you got the inspiration to do the research from the cognitive metacognitive system in Marzano taxonomy? I want to know from Hafiz Ilham. Ini yang di belakang Zoom yang nggak aktif videonya. Ibu ini ya, Ibu lagi tapi belum mak sih, tapi udah ibu banyak juga yang di many tasks to do. If it is at home, so many tasks to do. Sometimes in the morning tuh susah tuh banget tuh. In the morning kalau di rumah at the morning, so many tasks must I do. So I can prepare myself fully. Jadi Ibu benar-benar ada di belakang layar ini ya, walaupun nggak kelihatan ininya. Turn on my video, but I think the students, when I call Hafiz, there is no Hafiz in the back of the camera. Ya, coba I wanna, baru ada tuh Hafiz. Okay, Hafiz, have you got something from this topic about the metacognitive systems in Marzano taxonomy? What inspirations that have you got after we discuss about the metacognitive systems in Marzano taxonomy? Bifani, Mutiara, and me, and all your friends have explained something about the metacognitive system. What you get from these discussions? Or do the research, for inspiration for your final research? Nggak dapat Bu, nggak dapat apa-apa tuh. Ya, ke Nadia lah. Nadia senyum-senyum tuh. Coba Nadia, what you got? Ya, Miss. Apa yang Nadia peroleh dari inspirasi dari hasil diskusi pagi ini? Gimana, Miss? Gak jelas ya pertanyaan Ibu. Agak Apa putus-putus. yang nggak putus-putus ya? Putus-putus. Di Nadianya kayaknya. Oh, di Nadia. Apa yang Nadia peroleh? What you have got after we discuss about the metacognitive system in Marzano taxonomy, for inspirations to your research in final research or your thesis after you take these courses?
jadi lebih paham materi ini, Miss. Tuh, itu mah jawabannya ini atau general. Yang inilah yang spesifik. Maksudnya, Bu, saya pengen, tapi pengennya dari mahasiswa, tuh bukan saya lagi yang menjelaskan apa yang didapat. Misalnya saya pengen ngasih soal ke siswa nih tentang problem solving ke 50 siswa. Terus saya classify jawaban siswa. Oh, ini lucu nih jawabannya. Oh, yang ini lucu tuh jawabannya dari siswa. Saya classify mungkin about three group yang sama misalnya. After that, I will give the interview to the students with the open question dengan pertanyaan terbuka. I will ask the student about the metacognitive thinking. For example, verifying of goals from the metacognitive thinking of student. Ya, saya tanya-tanya ke siswanya tuh. Ini kalau soal ini tadi gimana tuh ngerjainnya? Ngerti nggak apa informasi dari soal tuh? Kemudian tadi di awal-awal terbayang nggak apa langkah ke depannya tadi? Ini kenapa begini nih ngerjainnya? Apa yang salah dari, ada yang keliru nggak tadi? Atau ada yang mau direfleksi nggak dari mengerjakan soal tadi misalnya? Kan macam-macam tuh jawaban siswa. Oh, tadi saya salah, Bu, yang bagian ini. Tadi saya kiranya ini tujuan, ini tuh yang ditanya, tapi ternyata pas di tengah-tengah saya bingung. Nah, kan macam-macam. Ada yang cepat. I had done this research. Ya, behavior itu one of part of the behavior of problem solving is metacognitive thinking. How the metacognitive thinking of student when the student face the problem solving exercise gitu. Bagaimana berpikir metacognitive, and I evaluate the 4 steps in metacognitive thinking that's 9 group had explained previously, ya. Di apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6 itu ada 4 fase di metakognitif. I had done it for all of the student of junior high school in Bandung City. Yeah, I had gave some problem solving problems to 152 students in junior high school. This is the inspiration. I mean, you will talk or will ask me about that. Ini kan spesifik inspirasi itu. Kalau Nadia bilang, Bu lebih ngerti materi ini, this is all about after the discussion all topic gitu ya. Tentu kalau udah didiskusikan kita akan lebih understand about the topic. But what is the specific inspirations? Nah, supaya dapat lagi nih specific inspiration, supaya lebih lebih jauh nalarnya gitu ya. You must find some paper about the metacognitive thinking in mathematics. Yeah, I had shared to you how to get the paper, how to store the paper that have price last weeks. Ya, jadi manfaatkan itu. Coba you can write down di LibGen ini tuh metacognitive thinking at mathematics problem solving. Misalnya kan keluar tuh paper-papernya. Nah, bahas satu paper. For today, you want to show one paper about the psychomotor from the Ibu minta apa sih kemarin? Yang paper? Lupa. Yang short video yang mana? Yang paper yang mana yang Ibu minta? Biar Ibu tambahkan linknya di e-learning. Adik masih ingat? Tentang ketahanan, Miss. Tentang? Yang ketahanan. Ketahanan apa itu? Yang dijelasin. Psychomotor. Psychomotor from Kangelosi. Taksonomi. Ada 2 kan kemarin ya yang bersifat otot itu ya. Ada 4, accuracy gitu kan. Kecepatan, kelincahan, eligibility gitu ya. Yang itu. Do you forget? Iya, Miss. Iya, Miss. Oke. Yang itu kan. Nah, cari papernya kata Ibu kan tentang psikomotor yang itu. Have you tried to find that paper?
Sudahkah kamu mencoba? Have you tried to find that paper about that topic? Sudah ada yang mencoba untuk menemukan paper tentang itu? Yes, Miss, but I can find it. Kan, fine. Tidak bertemu? Kang Apa, Elosi yang Agil? keluar Marzano. Kang Elosi yang keluar Marzano. Nggak usah Kang Elosinya Iya, banget. Kang Elosi Nggak usah Kang taksonomi. Elosinya banget. Mungkin kalau Kang Elosinya itu bakal nggak akan keluar penelitiannya aja. Misalnya accuracy for student in do mathematic task gitu. Yang kebayang aja judulnya apa yang berkaitan dengan topik itu gitu. Jadi Kang Elosinya nggak usah. Nggak usah. Kan paper about Oh. psikomotor. Terserah kan mau cari inspirasi dari penelitian tentang psikomotor nih. Boleh taksonomi belum juga boleh sih sebenarnya. Kalau dari taksonomi belum kan psikomotornya dari P1 sampai P7. I wanna develop your thinking gitu dengan membaca paper. Kan kalau teori, just teori, I think all of you can do that gitu ya. Kalau hanya memahami sebuah teori, saya rasa mahasiswa semuanya. Tapi untuk inspirasi memperoleh untuk developing your thinking, I think this is so difficult if you don't try anything gitu. But if you try to read something to do with the researcher that have experience more than you, your thinking will develop gitu. Jika membaca paper yang orang lain yang punya pengetahuan lebih dari kita, itu kan, maka pemikiran kita akan berkembang gitu. Tidak hanya stok di situ atau menonton di tempat gitu. Makanya, so I guide you to find some paper about. Coba sekarang deh, sekarang aja nih, mumpung lagi di sini. Biasanya mahasiswa itu kalau lagi belajar, ya udah di situ aja dikerjain. Go out from this Zoom, so the student will don't thinking anything about this subject, I think. Yeah, okay, because the student, I think, forget about this task. I think one of you who wants so how I guide you to make the papers. I want you to type in that link about metacognitive thinking of student in mathematics. Nah, itu aja lah. Siapa yang ingin mencoba mencarinya, but you must share screen. Mencari paper tentang itu. Di LibGenIn boleh, di jurnal boleh, diketik di, tapi kayaknya di apa namanya, di behavior journal kemarin tuh banyak yang metakognitif tuh. Pasti banyak tuh yang keluar kalau diketik metacognitive thinking in mathematics. Coba siapa yang Ibu pengen tahu? Udah tahu nggak caranya? Yang kemarin itu. Once try in the front of our Zooms. Atau I wanna call to want to know about your tuh ya. Ibu mau ke Namira lah, Namira Dinda Lutain, silahkan. I wanna make you to be co-host. I wanna you want to show one paper about metacognitive ya, Namira. Bagaimana tuh mahasiswa mau mencari itu? Ya, silahkan Namira. I have make you to be co-host. Have you simpan saved my link when I shared in the Zoom chatting last week? Ada kan? Kamera bisa share screen? Udah bisa.
kenapa? Ini ya, koneksi ya. Namira. So long time but the process. Adek lah adek. Kata Namira, laptopnya not responding, Oke, adek coba. Miss. You wanna share? Okay, I wanna make you to be co-host. Ya, Oke, Miss. my co-host. Yes. Oke, silakan. Stop screen aja, Namira. Udah freezy ya, Namiranya ya. Udah kelihatan share screen adek, Miss? Udah. Nah, tuh udah dapat Gini, Miss. langsung. Iya, udah dapat langsung tuh ya. Oh, nyarinya di itu ya. Ada ya di behavior. That's right. Oke, silakan. Multiple Yang link Miss level. kasih kemarin, Miss. Oke, multiple level of metacognitive and their elicitation through complex problem solving task. That's right. Coba di itu. Di download. That's have praise. Praise. Itu ada harga Oh, ya. price. Price. Nggak bisa Sorry, download ya? Namira tadi laptopnya not responding, Miss. Iya, nggak apa-apa. Jadi Itu Miss, bisa free download nggak? Adek? Bisa Benar, Miss. di-download. Lagi ada. Downloadnya di mana, Miss? PDF-nya boleh. Itu PDF itu. Oh, ya, tuh. Ya. Ini, boleh. Ini, Miss? Bukan, yang sebelahnya. Ini. Nah, itu nggak bisa kan? Itu Iya. nggak bisa. Ada harga. Berarti tinggal disalin back. Hah? Ambil HHTP doi org. Oh, yang ini, Miss. Copy, oke. Paste ke LibGen kemarin. Have you LibGen. saved? Oh iya, ada, Miss. Bentar, Miss. Ada stop share. Buka Bentar, aja ya. tab baru. Oh, tuh. Linknya di WA, Miss. Oh, belum disimpan tuh. Nah, tuh. Copy judul tadi apa tadi ORG. Doi itu namanya ya. Ini doi namanya. Search. Oke. Ski Hub. Ski, oh ini. That's right. Oke, itu bisa di-download tuh. Oh, thank you, Miss. Silakan download dulu. Oke, Miss. Nah, tuh, kamu udah dapat artikel yang harganya $30 kalau dibayar, kalau mau minta. Silakan di-open. Itu kalau dilakukan seru. Tuh, kalau jago bahasa Inggrisnya, terus berminat untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, oke, you must make this is ditinggikan level tulisannya, besar hurufnya. Oke. Focus to abstract. Abstract. Oke, silakan baca. Adek. Baca, Miss. Uh-huh. Abstract, building on prior effort, we reconceptualize metacognition on multiple levels, looking at the source that trigger metacognition at the individual level, the social level, and the environmental level. This helps resolve the paradox of metacognition. Metacognition is personal, but it can be explained exclusively by individualistic conception. We develop a theoretical model of metacognition in collaborative problem solving based on models and modeling perspective. The theoretical model addressed several challenges previously found in the research of metacognition. This paper illustrates how metacognition was elicited at the environmental level through problem requiring different problem-solving process
definition building and operationalizing definitions, and how metacognition operated at both the individual level and the social level during complex problem solving. Stop The di situ. reconcept. Stop di situ, Adek. You Iya, Miss. just you explained about this paper illustrated tuh, dari illustrated tuh. Sampai titik. Kan itu tuh intinya dari paper ini. This paper illustrated how metacognition was elicited at environmental level, through problems requiring different problem-solving process, definition, building, and operationalizing definitions, and how metacognition operated at both the individual level and social level during complex problem solving. Kebayang nggak ini? Berarti dia akan menggambarkan bagaimana proses metakognitif siswa ya di berbagai macam soal-soal pemecahan masalah or problem solving. Tapi ini ditambah lagi tuh di environmental level. Nah, itu kan lebih membuka cakrawala tuh. Apa itu maksudnya ya? Ke environmental level, melihat metakognitif siswa di environmental level dengan memberikan berbagai soal pemecahan masalah. This is interesting thing, I think, untuk dibaca. Di situ kata kuncinya tuh environmental level, elicited, tapi ada di situ ada metacognition, bagaimana metacognition of individuals. Nah, Ibu aja membaca abstrak ini nggak kebayang nih apa yang dilakukan oleh peneliti kalau nggak baca isinya. Tapi this is about the metacognitions atau berpikir metakognitif of student. Nah, mahasiswa akan dapat inspirasi ini dari sini untuk to do the research. Nah, Ibu harap Adik membaca ini sampai habis terus cerita. Nanti apa yang dilakukan student mulai dari introduction. Coba lihat tuh introduction-nya tuh. So many, ini cara, tapi sayang bukan pada mata kuliah ini ya, bagaimana membuat introduction dari sebuah paper itu menjadi sebuah introduction yang menarik. Tuh banyak sumber tuh, berapa yang dibaca tuh. Ada Blazinski, Piroli, Brown, Brokis, Muir Beswick. This is my idol from the research. Muir, I ever sent email to Muir to go to Tasmania University, and Muir had replied my message. Please done your program in Indonesia. I have take sandwich program. When I take the doctoral degree, I wanna go to Tasmania University. That's place the Muir and Beswicks teach in theirs. Tapi disuruh kelarin S3-nya, jadi nggak jadi. Padahal udah mau sedikit lagi menyelesaikan IELTS-nya. Satu langkah lagi ke sana meneliti tentang behavior of student in problem solving. Udah dikirim LOE-nya padahal. Udah tinggal menyelesaikan ini. Tuh Muir, Beswicks, Williams 2008 itu penelitiannya banyak ke metacognitive, behavior of student problem solving, kemudian attitude, belief, itu semuanya kalau dibaca is interesting. Kalau Ibu punya banyak waktu, so many times, I think I will read the paper every day, but I don't have time to do that because so many tasks I must do. It's like public service, teach you, and do the others tasks. But you just focus to your study ya. Itu bisa ngebaca tuh paling nggak satu paragraf sehari atau kalau bisa satu paper sehari tuh banyak tuh. The first overview of news science of learning emphasizes the critical role of metacognition is successfully learning. Metacognition is the process. Nah, tuh langsung ke materi kita tadi tuh. Metacognition is the process in which students monitor, assess, modify their own learning progress. Yang tadi bukan? Bukan bagaimana mereka memonitor, mengakses apa yang telah progres yang telah mereka lakukan sendiri dengan dirinya gitu. Jadi udah kerjain nih. Udah dikerjain semuanya, udah dikerjain kemudian memikirkan kembali apa yang sudah kalau
orang Minangnya tuh meranuangkan lagi, apa? Merenung lagi itu. Apa sih? Merenung kembali. Apa itu ya bahasa Ibu, ada istilah Minangnya itu. Ibu lupa. Aduh. Orang tua-tua. Ino, ino. Di ino-inoan lagi apa yang sudah dikerjain. That's right. Ino-inokan lagi. Nah, tuh memikirkan lagi apa yang sudah dipikirkan. Salah nggak ya gitu kan? Kita suka gitu ya. Tadi aku lagi ini udah ngerjain itu, udah ngerjain itu tadi. Kira-kira salah tempat nggak ya tadi ngomongnya kan gitu kan? Suka gitu kan? Kira-kira orang tadi tuh tersinggung nggak ya? Nah, itu sama aja tuh dalam proses mengerjakan problem solving proses. You have the metacognitions atau metacognitive thinking itu ada di situ. Terus apalagi tuh? It can help student develop their knowledge for teaching themselves and improve positive learning, transfer to new setting and event. Nah, bisa mengembangkan pengetahuan dirinya. Kalau sudah di metakognitif pasti ada sesuatu yang nambah atau berkembang atau yang muncul lagi gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan di berbagai multidisiplin. Nah, itu udah baca nih penulis ini udah baca penelitian Brazil, Piccoli, Brown, Brodsky, Carr, Muir, Beswick, Rakes, Rampenjambi, Crow, Will, apa lagi nih? Frederickson. Nah, itu berapa banyak tuh hanya untuk mengemukakan pengertian dari metakognitif aja tuh banyak paper yang dibaca. Nah, kita belajar untuk baca satu buku aja malas. You are so lazy to do that. Gimana mau di fill up your thinking? Ya, ini untuk nulis satu kalimat yang tentang pengertian doang itu banyak referensi yang dibaca oleh si penulis ini. Siapa penulisnya? Coba ke atas lagi ada. Nah tuh, yang itu bacanya apa ya kalau di luar ya? Yang Raikim atau Yung? Yang Raikim kali ya. Biasanya orang itu namanya kadang-kadang nggak dibaca dalam bahasa Inggris kalau misalnya orang apa. Jadi Ibu suka kadang-kadang Misun Park, Tamara J. Moore, Sasang. Itu bacanya apa ya? Sasang kali ya? Sasang Pharma itu orang India kayaknya. Karena ada farmanya. Sering nonton film India kan ada farma. Tuan Takur, Tuan Farma gitu ya kali. Nggak tahu mana ini. Nah, itu dia banyak baca banget itu. Coba lihat rujukannya, referensi ke bawah, paling bawah deh. Paling bawah the last. You just scroll until the end. Nah, tuh. Berapa halaman itu rujukannya? Tuh. So many. Tuh, mulai dari situ ya. Berapa halaman bawah-bawah. Dikecil lah gitu ukuran hurufnya. Mungkin 50-an ada kali ya. 50-an paper ya. Nah, itu. Untuk membacanya. Silahkan adik baca ya. Diinap-inapkan, diinu-inuan gitu ya. Dilihat apa yang researcher do about this topic. Nah, itu kan udah bisa tuh mencari artikel yang metakognitif. Nah, bisa ditulis. Coba. You open just tempat mendownload apa LibGen-in. Just LibGen-in. Jangan ke jurnalnya, LibGen-in aja. Tempat nyuri tadi. This is the journal. Mas, ada itu linknya lagi. Kita sampai jam berapa? Ada kuliah lagi habis ini? Kelompok 10. Ya Ibu tuh kalau udah ngomong, makanya Ibu nggak mau di depan tuh ngomongnya, mending di belakang. Kalau udah ngomong sekali sampai berhenti itu nggak bisa dikontrol. I can control myself. Metakognitifnya kurang tuh. Metacognitive thinking about the goals, this topic, this is so less. Karena tadi tujuannya 2 presentasi. Tiba-tiba itu kan udah metacognitive diri itu evaluation what does we have to, gitu kan? We have done gitu kan. Yes, metacognitive thinking in mathematics problem solving. Can you type it? Ketik itu. Metacognitive thinking. Di yang LibGen-nya nih, Miss. Ya, kotak kosong itu kan ada kotak tuh. Nah, write down guys, metacognitive. Metacognitive apa tadi, Miss? Thinking.
in mathematics? Okay, search. Oh, nggak muncul ya. Google Scholar atau metacognitive thinking. Just metacognitive. Just metacognitive, Hmm. oke, lebih umum. Nah, tuh banyak kan. Coba metacognitive in mathematics, penasaran kalau matematiknya ditambahin, kalau itu kan lebih luas banget ya. Metacognitive in mathematics nggak bisa ya, Gil? Udah coba. Tadi nggak Ada, bisa. Miss. Ada. Ini ada, Miss. Tuh. Oh. Kalau di matematika tuh udah matematik banget tuh. Mathematic achievement, the rule, metacognitive monitoring and explaining differences in mathematics. Tuh semuanya tuh paper about the metacognitive thinking in mathematics. Bisa di skihab semua tuh. Bisa dicuri. This is ZDM. ZDM itu adalah jurnal yang paling tua dan itu udah Q1 Scopus dan paling susah menembusnya. Ibu sih belum pernah ya, tuh pengen banget punya tulisan di Q1 beberapa gitu ya. Tapi sampai saat ini baru IOP yang Proceeding International Terindeks Scopus. Kemudian kalau yang jurnal pernahnya yang JME, yang kedua yang Indonesia, yang itu tuh Universitas Sriwijaya yang punyanya Pak Sulkardi itu udah pernah tembus sekali Q2, tapi yang kemarin udah Q4. Yang ZDM tuh susah banget itu, behavior science kayak science direct. Nah itu kalau mahasiswa bisa, you must do that and you can join with me to make the paper. I will guide you and make the good research. Ya, biasain nulis. Itu banyak tuh. Sampai ke bawah berapa ada halamannya tuh sampai ke bawah. You can scroll until the end. Sampai bawah aja. Nah, tuh masih ada halaman 2-nya kan? Nah, tuh bisa. Oh, iya. Empowering mathematics learner, mathematics, metacognitive semua nih penelitiannya. Kalau itu nggak mau ke jurnalnya, you want to do, if you have the right journal, you can find the archive ya. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia pun nggak masalah. You can find in Indonesian journal, it's like Infinity Journal, it's like JNPM Journal, it's like Theorema Journal, so many journal, and I have review some papers in there. If the journal in Indonesians, this is the Sinta accreditation. If you don't want to understand about the English, but I think this is international class. International class, you must find the international journal. If you want a national journal, you must move from this class gitu ya. Don't put yourself in international class if you don't want to find or search the paper with English language gitu ya. Oke, silahkan dicari. Nah, metacognitive deh satu lagi yang kemarin psikomotor. Kayaknya metacognitive tuh yang lebih banyak untuk di papers. Itu kali ya, ada kuliah lagi tidak mau presentasi kelompok 10 atau gimana kita tunda, we postpone it in, tapi enggak di hari Senin, hari lain. Gak apa-apa deh Ibu nambah satu pertemuan di luar out of. Ibu bilang gak apa-apa, mahasiswa keberatan tuh ya. Misalnya nambah di hari Sabtu sekali untuk tense group, and we divided, we arrange the new group for a topic about the variations about the test and non-test instruments and how to make the instruments clearly is like validation, reliability test, and etc. Ya, bisa Randy. Atau mahasiswa bersedia nggak menyediakan waktu sekali untuk presentasi kelompok 10 dan membagi topik, membagi kelompok, arrange lagi itu kelompok untuk 4 topik berikutnya sampai pertemuan 16. Ini kayak udah ke 10 ya? 10 berarti tinggal, bukan, udah 12 ini mah, 12 ya? Berarti 4 kali lagi, berarti bagi 4 kelompok aja secara garis besar tuh. Tentang Maaf, Mem. Ada 2 pertanyaan lagi, Mem, yang belum dijawab, Mem. Ya, kita sambung. For the Wednesday. Nah, gitu. My metacognitive thinking is so less because when I told, I can't stop myself to ask you about the
the topics. Apalagi kalau dibahas semua tuh tentang metakognitif itu tidak akan ada habisnya. Kecuali kalau mahasiswa membaca sendiri. Silakan dijawab untuk berikutnya, pertemuan berikutnya. Ya, Ibu ngajar lagi ya tuh. Udah ada pula anak bimbingan menunggu. Jam 10 dijanjikan. Ini udah habis kan ya? 8.40 ya? Oke, silahkan Randy. You find one day to add our discussions, but out from our schedule, di luar fixed schedule kita, about the 10 group presentations and ask the questions, the other two questions that don't be answered by yours, by the 9th group, ya? Ya. Kali boleh Sabtu lagi boleh, nggak apa-apa kemana-mana Sabtu ini. Jam 10 juga boleh. Nanti kita arrange lagi grup untuk tampil hari Senin dan Kamis. Tunggu. Kamis minggu ini kan ada lagi ya? Iya, masih ada Kamis. Oke. Masih ada Kamis ya? Masih ada kalau gitu. Kamis aja kalau gitu. Nanti Senin, Kamis minggu depan baru mulai. Oh iya, masih ada Kamis kan 2 kali. Twice in weeks. Iya. Oke, thank you. Berarti nggak jadi cari hari lain. Cukup Kamis. Kita ketemu lagi, Cambung sama Hayu itu pada senyum-senyum tuh berarti pada nggak ikhlas atau nambah di hari Sabtu. Oke. First, today's I think it's enough for us to discuss about the metacognitive systems in Marzano taxonomy, and we will meet Tuesday about what is self-system in Marzano taxonomy. The presentation with a 10th group and answers to question that had done to finish for this meeting. And I hope you find the paper and write the books. This is so interested to do because that book discuss about just Marzano taxonomy. This is for especially in Marzano taxonomy. When I read this book, I go out from the flow that this book, ya, hanyut ke dalam aliran buku itu ketika Ibu membaca. But I didn't know the student. I think the student is so lazy to do, because I think the student many tasks than me, because so many things to do, like shopping, like go to beach, like what etc. But I hope all of you have interest to do research, because when I give you the topic or material, or your friends give the presentation about that topic, you must have got the inspiration to do the research and have motivations to find some paper, to read some book, gitu ya. Jangan lost motivation. Your metacognitive is not good if you don't do something and evaluate yourself after you do the courses. Yeah. Okay. Thank you for your attention. I will end this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Ya, ada yang nanya? Ya, Miss, Adek mau itu, Miss. Sebelumnya minta maaf, Miss, karena Adek lupa ambil absen di e-learning, Miss. Untuk hari ini, Miss. But I absent you first. Ya. Tadi udah absen kan ya? Di sini ya? Udah, Miss. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kan dimasukkan secara manual lagi ke portal. Tapi Oke, Miss. I Makasih, hope Miss. the next meeting you must talk your absent. Sometimes I forget to the manually absent to portal, but because in e-learning synchronize to the portal, but when the student forget to absent, I took it manually by myself gitu ya. Tapi diharap jangan lupa untuk selanjutnya. Oke. Ya, Miss. Thank I'm you. so sorry, Assalamualaikum Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.